Oke, silakan Romo Hendrik. Ya. Baik, selamat malam saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Telah meluangkan waktu untuk kembali berpartisipasi dalam acara retreat online ini. Kita akan melanjutkan meditasi kita dan lanjutkan dengan sharing nantinya. Jadi malam ini kita akan memfokuskan kepada kisah sengsara Yesus yang dia mulai di Taman Getsemani. Bagi yang baru hadir dan baru ikut malam ini, saya ucapkan selamat datang dan saya menganjurkan kalian untuk mengikuti saja terlebih dahulu proses meditasi malam ini. Kalau ada pertanyaan bisa dijelaskan lebih lanjut atau ditanyakan secara langsung kepada saya ataupun kepada moderator. Jadi bisa kita jelaskan. Jadi silakan ikuti saja dulu, dan bagi yang kembali sudah mengikuti ini sesi ketiga, welcome back. Baik, kita mulai dulu dengan doa. Ya, kita mulai saja dulu dengan doa penyerahan dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ambillah Tuhan dan terimalah segala kebebasanku, ingatanku, pikiranku, dan segenap kehendakku, segala kepunyaan dan milikku. Engkaulah yang memberikan padamu, Tuhan, ku kembalikan. Semuanya milikmu, pergunakanlah sekehendakmu. Berilah aku cinta dan rahmatmu, cukup sudah itu bagiku. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi malam ini kita akan memasuki sesi ketiga. Seperti saya katakan tadi, kita akan masuk dalam renungan dan meditasi dari kisah sengsara Yesus mulai Taman Getsemani, dari Injil Markus dan Injil Lukas. Dan ada bagian untuk doa-doa pribadi yang saya telah tampilkan di depan layar, bisa ditulis ataupun di capture untuk jadikan doa pribadi malam ini di tempat masing-masing. Ini renungan meditasi, jadi kita akan masuk Markus dan Lukas, tapi habis ini kita bisa kalian semua masing-masing bisa duduk dan berdoa sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Kalau ada yang tergerak untuk itu, kita akan bertemu besok pagi. Itu gambar dari El Greco, ceritakan bagaimana Yesus berdoa di Taman Getsemani untuk membantu saja sekiranya ada yang mungkin ingin berdoa dengan menggunakan image tersebut. Jadi ini akan saya tampilkan seperti itu. Untuk sementara mungkin kita bisa terus maju dan mulai masuk ke dalam meditasi. Kita perlahan-lahan mengambil posisi yang bisa mendukung situasi kita berdoa dan mempersiapkan hati kita. Selagi saya menganjurkan kalau bisa menutup mata, sebaiknya ditutup mata dan mulai mempersiapkan hati dan pikiran kita. Dalam meditasi ini, kita mencoba sekarang melihat bagaimana Yesus memandang kita secara langsung. Yesus yang melihat dengan mata kepalanya sendiri kepada kita
dan memanggil kita secara pribadi. Tapi tatapan wajahnya penuh pengertian dan belas kasih. Meskipun kita sering terjatuh, seperti pada murid-murid yang malam ini tertidur, tapi Yesus memandang mereka penuh dengan kasih. Marilah kita mulai berdoa dalam hati masing-masing, meminta rahmat Tuhan, agar kita bisa layak memandang wajah Yesus secara langsung dan menatap wajahnya ketika Dia menatap kita. Kita akan mulai dengan perikop kitab suci yang akan saya bacakan kepada kalian semua, dan kita mencoba meresapkan itu semua. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka sekira-kira selempar batu jaraknya. Ia berlutut dan berdoa. Katanya, "Ya Bapa, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk berkekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Keluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Marilah kita membayangkan sekarang kita berjalan bersama Yesus menuju Bukit Zaitun. Bagaimana suasana pada malam hari itu? Dan bagaimana murid-murid yang berjalan bersama Yesus? Mungkin suasana malam yang mulai mencekam, atau malam yang mulai dingin. Bayangkanlah itu, kita berjalan bersama Yesus menuju Bukit Zaitun.
Sekarang kita bayangkan Yesus bersama murid-muridnya dan kita yang berjalan mulai memasuki Taman Getsemani. Bayangkan suasana taman tersebut. Sesuai dengan imajinasi kalian masing-masing. Bagaimana lokasi taman tersebut? Mungkin penuh semak belukar, atau cukup luas, atau berbatu-batu. Gunakan imajinasi kalian membayangkan taman tersebut. Sekarang lihatlah Yesus berbicara kepada murid-muridnya dan mengatakan dia ingin pergi berdoa. Posisikan kita berada di situ. Mungkin kita sebagai murid Yesus atau juga orang yang sekedar lewat melihat. Bagaimana reaksi murid-murid ketika Yesus mengatakan dia ingin pergi berdoa sebentar? Sekarang kita melihat Yesus yang berdoa dengan hebat dan penuh pergulatan. Bayangkan Yesus yang bergulat dengan peluh darah di tengah kegetiran dan kecemasan yang melanda. Rasakan apa yang terjadi saat itu. Apakah kita semua bingung melihat Yesus yang malam itu seperti kehilangan arah dan sangat berbeban berat?
Kita bisa menggunakan imajinasi juga melihat bagaimana malaikat itu muncul dan menguatkan Yesus. Kita dengarkan kata-kata Yesus kepada Bapaknya bahwa dia ingin piala ini disingkirkan darinya. Tapi yang terjadi bukanlah kehendaknya, melainkan kehendak Bapa di surga. Bayangkan bagaimana suara Yesus dan perasaan tubuhnya atau gerak tubuhnya ketika dia mengeluarkan kata-kata tersebut. Kita semua melihat ini dari dekat. Sekarang kita membayangkan Yesus bangkit berdiri dan menghampiri para murid-muridnya sedang tertidur. Mungkin kita adalah seorang murid sedang tertidur dengan pulas. Dengarkan Yesus memandang mereka dan berkata, "Mengapa kalian tidak bisa berjaga-jaga sebentar saja?" Bayangkan itu, suara Yesus terdengar dari telinga kita ketika kita terjaga karena teguran Yesus. Sekarang saya akan membimbing kalian untuk masuk ke scene berikutnya di mana Yesus ditangkap di Taman Getsemani.
Perlahan-lahan kita bisa mulai menarik napas terlebih dahulu, mengatur napas, dan persiapkan diri untuk membayangkan scene yang berikutnya sambil saya membacakan perikop dari kitab suci. Ketika Yesus berbicara kepada murid-muridnya, datanglah segerombolan orang. Seorang muridnya bernama Yudas, dan dari ke-12 orang murid itu berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar itu sehingga putus telinga kanannya. Tapi kata Yesus, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah yang datang menangkap dia. Katanya, "Sang kamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tapi inilah saat kamu dan inilah saat kuasa kegelapan itu." Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar. Sekarang bayangkan suasana malam yang tadinya hening karena para murid tertidur dan Yesus berdoa, tiba-tiba mulai chaos karena kedatangan orang-orang yang bersama Yudas, bersama gerombolan orang-orang yang menangkap Yesus. Bayangkan suara-suara keramaian dari belakang dan suasana malam yang pecah sekarang menjadi ribut dan ramai. Bayangkanlah mereka semua datang menghampiri Yesus bersama Yudas. Posisikan diri kita di tengah suasana malam yang sudah mulai kacau tersebut. Apakah kita salah seorang murid? Atau mungkin gerombolan orang-orang yang menangkap Yesus? Atau sekedar orang yang sedang lewat di situ? Bagaimana perasaan kita melihat suasana yang mulai kacau tersebut? Bayangkan bagaimana Yudas yang mencium Yesus.
Oh, Bayangkan sekarang Yesus ditangkap. Yesus ditangkap dan dibawa pergi dari Taman Getsemani. Rasakan suasana tersebut. Suasana para murid-murid yang lari dan kabur. Dan apakah kalian di situ juga ikut kabur atau mengikuti Yesus, atau hanya terpekur melihat Yesus dibawa pergi? Sekarang kita mulai masuki bagian penutup. Saya meminta kalian semua membayangkan Yesus yang sudah dimasukkan ke dalam penjara setelah dia ditangkap, dan kalian mendapat kesempatan mengunjungi Yesus pada malam hari itu, dan kalian berdiri di depan jeruji penjara di mana Yesus dengan tangan dirantai ataupun diborgol, kalian bisa bayangkan, dan kalian sekarang bisa berbicara kepada Yesus secara langsung. Ungkapkanlah perasaanmu malam ini, entah itu dari peristiwa ini ataupun hal-hal yang lain yang teringat dalam batin kalian. Ungkapkanlah itu kepada Yesus yang sedang berada di balik jeruji besi sekarang. Sekarang dengarkanlah kata-kata dari Yesus langsung kepada kalian secara pribadi, yang meskipun ketika dia berada di jeruji besi, dibawa dalam penjara dan tangan terborgol, dia mungkin masih punya pesan kepada kalian masing-masing secara pribadi. Dengarkanlah pesan-pesan tersebut atau kata-kata dari Yesus.
Resapilah kata-kata dan pesan dari Yesus tersebut. Marilah kita tutup meditasi ini bersama-sama dengan mendoakan kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, kita bisa perlahan-lahan kembali ke dalam posisi yang biasa. Jadi sekarang saya seperti biasa untuk membuka kesempatan bagi rekan-rekan yang ingin sharing terhadap pengalaman meditasi pada malam hari ini. Bisa sharing tentang pengalaman tadi ataupun buah dari meditasi, ataupun juga ada yang mungkin ditanyakan atau apa, silakan saja. Ya, silakan. Untuk membantu mungkin sambil merenung sedikit, saya bisa memberikan sejumlah pertanyaan ini untuk jadi bahan sharing ini, untuk bisa membantu ini. Romo Henry, saya Calvin. Ya, silakan Calvin, ya. Saya ada waktu tadi membayangkan Judas yang waktu Yesus berjalan dengan para muridnya dan dia mencium Yesus. Itu Yesus kan sudah tahu ya, dia akan mengkhianati dia ya. Saya itu waktu momen itu membayangkan, saya memposisikan diri saya di situ dan bertanya gitu, why are you doing it to Judas? And I still don't get it. Why is he doing it? Is it because of his free will? Is it because of God's plan after all? I just don't know the answer. Mungkin bisa bantu Romo. Enggak, jadi kamu posisikan diri sebagai Judas atau bagaimana maksudnya? Bukan, saya posisikan diri sebagai orang ketiga ini, mau tanya ke Judas, why are you doing it? Oh, ya. Oke. Jadi ini pada pertanyaan yang lebih ini sebenarnya lebih sifatnya intelektual ini ya, sebenarnya penjelasan yang mengapa Judas itu ingin mengkhianati Yesus, begitu ya? Iya. Ya, mungkin saya jawab singkat saja. Untuk jawaban lebih panjangnya mungkin saya bisa nanti kirim refleksi saya yang saya tulis kemarin sebetulnya tentang Judas ini. Tapi intinya
adalah bahwa Yudas sebetulnya dia punya konsep sendiri terhadap kerajaan Allah itu. Dia ingin sebetulnya Yesus itu menjadi seorang pemimpin revolusioner yang bisa membangkitkan orang melawan orang Romawi sebetulnya. Jadi Yudas itu menginginkan seperti itu. Jadi dia kecewa melihat Yesus yang gerakannya dan movementnya itu sangat berbeda. Yesus tidak ingin menciptakan political movement. Yesus tidak ingin mendirikan sebuah gerakan politik. Dia tidak ingin menumbangkan kerajaan Romawi, tapi dia bicara keselamatan kita. Dia bicara tentang kerajaan Allah di surga. Yudas tidak cocok hanya dia ini. Jadi dia tuh ingin sebenarnya kurang lebih bikin perhitungan dengan Yesus karena merasa ini bukan seperti ini yang dia inginkan. Pilihannya dia bisa pergi sebetulnya. He can get out from the movement, tapi tidak. He stay and then betray Jesus. Itu aja penjelasannya mungkin. Ya, kamu bisa baca lebih lanjut tentang orang-orang Iskariot kan? Iya, terima kasih Romo. Ya. Silakan, masih ada yang lain? Ini ada sharing agenda lain yang bisa membantu. Kalau mungkin ada yang ingin sharing. Halo, Romo. Ya. Saya Frankie dari Houston. Oke, Frankie, ya. Mau sharing aja. Ya. Buat saya masih struggle ya untuk bermeditasi. Ya, tidak Pikiran apa-apa. melayang-layang kemana-mana. Tapi lagi melayang-layang itu, saya teringat salah satu yang pernah saya baca. Ada seorang ibu dari Kolombia namanya Catalina Reyes. Dia itu dapat stigmata juga ya. Jadi kayaknya dia orang mistikus juga. Dia banyak mendengarkan ini suara-suara yang dipercaya itu adalah dari either Maria atau Yesus ya. Jadi dia menulis banyak sekali buku dan tulisannya itu sudah mendapatkan imprimatur dari bishop di sana. Jadi itu sesuai dengan ajaran Katolik. Salah satu tulisan yang dia bilang adalah di saat mana Yesus saat menderita pada saat jalan salib. Itu bukan pada saat disesah ya, dan juga bukan pada disalib. Dia bilang Yesus paling bersusah hati pada saat di Taman Getsemani, karena di situ dia melihat bahwa dia ditolak oleh manusia. Jadi atas karena dosa-dosa kita itulah yang membuat dia sangat saat paling kelam dalam hidupnya Yesus selama di dunia. Sekian aja. Thank you. Ya, terima kasih. Masih ada yang ingin sharing mungkin dari pengalaman doa tadi atau dari berdialog dengan Yesus ataupun suasana pada malam tersebut? Silakan. Romo, saya ada pertanyaan lanjutan Romo. Ya. Jadi saya tuh juga masih kurang paham apakah is it all part of his plan? In a case of God, is it part of God's plan to put Judas as one of Jesus' disciple to fulfill all his plan? Oke, jadi pertanyaan kamu apakah itu mengapa Yesus akhirnya seakan-akan menggunakan Yudas untuk melengkapi misinya begitu, menggenapi misinya ya? Iya. Ya, kalau kita lihat itu di Injil, bukan dari Injil yang tadi saya bacakan, Yesus sebetulnya mengatakan
lebih baik kalau Judas sebetulnya tidak lahir sama sekali. Lebih baik orang seperti dia itu tidak dilahirkan. Itu dari Injil Yohanes. Itu sebetulnya menunjukkan bahwa Yesus mengatakan bahwa ya better for him not to be born, karena dengan terlibat seperti itu sebetulnya Judas create self destruction for himself. Jadi saya jawab seperti itu saja dulu untuk bisa jelaskan bahwa Yesus mengatakan lebih baik bagi kamu tidak lahir sama sekali di sini. Jadi bukan Yesus ingin dia menjalankan misinya, tapi Yesus bahkan berkata seperti itu. Oke, terima kasih Romo. Ya. Apakah masih ada yang lain yang ingin sharing terhadap pengalaman meditasi malam ini? Halo Romo, Ya, Mayo. ya silakan Mayu. Share sedikit aja. Ya. Romo juga yang di presentation tentang challenge kita doing His will. I just want to share that it took me years and years and years and lots of prayer, ya Romo. Just want to say that. So, but not to give up. Yeah. Okay, Sorry, thank I'm you. not mention. Yes. Yeah. Halo Romo, ini Siska. Ya, silakan Siska. Saya mau share waktu Yesus di taman di taman itu. Waktu Tuhan menatap, saya imagine kayak Tuhan menatap pergi saya. Saya merasa hopeless and helpless karena saya merasa nggak bisa reciprocate His acts of kindness and charity and love. Ya, tapi waktu imagine waktu dia di penjara, imagine that I was there with him when he was chained, and then message dia ke saya merasa kayak jangan takut, jangan cemas, just pray, asking for forgiveness and salvation. Gitu aja. Thank you. Thank you, Siska. Halo Romo, ini Cindy pakai account-nya Sijo. Oh ya, silakan. Cindy, ya gimana? Ya, kalau saya tersentuhnya waktu saat di Taman Getsemani itu, terus saya lihat Tuhan lagi benar-benar berkelut dengan penuh kepedihan hatinya. Banyak terlihat beban lagi sangat terbeban dia. Terus saya sadar bahwa salah satunya beban yang Tuhan sedang sandang itu adalah dosa saya. Dan terus jadi saya juga merasa, saya bertanya gitu sama Tuhan, Tuhan kok dosa saya bisa sampai segitunya, kok saya bisa membebani Tuhan sampai segitunya
dengan dosa-dosa saya dan keterikatan saya. Dan saya tersentuhnya Tuhan Yesus yang lagi penuh dengan kesedihan dan penuh dengan kepedihan, tapi dia sempat-sempatnya menatap saya dan bahkan memberikan saya penghiburan di tengah-tengah kepedihannya. Katanya Tuhan, luka-luka saya itu miliknya dia, dan keterikatannya saya itu miliknya dia, dan dia sendiri yang akan ubah keterikatan itu, dan dia akan pecahkan, dia akan putuskan, dan dia minta saya untuk terus berdoa bersama dia. Ya, gitu aja, Romo. Thank you, Cindy. Selamat malam, Romo. Ya. Ini Prima. Oh ya, silakan Prima. Ya, follow up on tadi Cindy bilang sama Tante Mayo ya, masalah bilang keep praying. Apalagi yang sharing agenda poin kedua itu kan halangan terbesar yang untuk menerima kayak kataan bukan kehendakku Tuhan, melainkan kehendakmu. Itu sebenarnya ada pertanyaannya gini, how to keep praying? In terms of contoh kemarin saya baca tentang Hana yang 1 Samuel itu, Romo. Yeah. Masalah Hana memohon supaya dia diberi anak, Samuel itu. Dia praying, yes, tapi there is a condition yang dia kasih ke Tuhan. Tidak ada, ya. Jadi kayak how to keep praying in terms of keep praying pasrah. Tapi di passage specifically yang Hana ini, dia memberikan condition ke Tuhan. Tuhan, kalau kamu kasih aku anak, aku akan menyerahkan anak ini ke kamu. Nah, kalau seandainya dalam kita kondisi seperti sekarang ini, di mana kita struggling or whatever problems that we have in our life, for even take years for Tante Mayo, gitu kan. Mungkin I will not be as strong as that, gitu. Itu menurut Romo gimana? Ya, oke. Thank you Prima. Ini pertanyaan yang bagus. Orang sering mengatakan bahwa kita berdoa itu berharap Tuhan mengubah sesuatu sesuai mungkin dengan yang kita inginkan, ya. Nah, tapi yang sering kita lupa bahwa doa itu, kita terus berdoa itu dengan harapan sebenarnya mengubah diri kita sebetulnya. Jadi kita harus membalikkan sedikit logikanya. Jadi saya ingin berdoa terus supaya akhirnya yang berubah. Kita sering lupa bahwa Tuhan kadang telah mengabulkan, mungkin bukan dengan apa yang kita inginkan, tapi yang sebenarnya yang berubah itu adalah diri kita sebenarnya. Bagaimana jadi dari misalnya saya yang dulunya goes against my will terus begitu, ingin push my will, tapi akhirnya bisa perlahan menerima rahmat Tuhan meskipun bertahun-tahun begitu. Itu satu, ya. Jadi kadang kita sering lupa bahwa doa itu bukan mengubah sesuatu di depan, tapi mengubah diri kita sendiri untuk lebih bisa menerima. Lalu yang konteks yang saya usulkan kepada kamu untuk berdoa melalui passage itu Hana yang dia meminta kepada Tuhan, itu sebetulnya Hana juga mengalami transformasi diri ketika itu. Dia menjadi berubah menjadi, karena dia bersedih awalnya ketika itu, tapi akhirnya dia bisa lebih berpasrah dan menerima diri untuk mengatakan meskipun dia akhirnya semacam membuat bargain begitu, ya, semacam membuat bargain begitu. Tapi perhatian di sini ada perubahan juga dari Hana yang bersedih-sedih begitu, akhirnya dia bisa mulai menerima, oke, I give it all to you God, begitu kan. Nah, kekuatan ketika itu ya bahwa seberapa lama kita berdoa ini sampai kita punya apakah kita sanggup dan punya kekuatan untuk itu. Itu juga merupakan bagian dari doa kita, bahwa kita bisa terus berdoa
supaya kita dikuatkan dalamnya. Jadi seperti kita Yesus itu dalam Getsemani hari ini dia berdoa juga dia minta penguatan. Image-nya kan bahwa malaikat datang menguatkan dia. Bahwa kita juga minta doa agar kita dikuatkan dalam percobaan ini. Seperti kisah Abraham dan Sarah, Tuhan bahkan sudah menjanjikan ke dia, saya berikan kepadamu keturunan. Tapi bertahun-tahun itu tidak ada keturunan itu. Bahkan mereka sampai putus asa, tapi mereka terus punya harapan, terus berdoa dan berharap seperti dan ingin mereka minta dikuatkan. Jadi doa juga adalah doa agar kita minta dikuatkan seperti Yesus yang berdoa pada malam hari ini. Itu singkatnya begitu Prima ya. Ya, terima kasih Romo. Ya. Kalau mungkin masih ada yang ingin share ini? Sepertinya Om Susilo ya mau share, cuman lagi ada technical difficulty. Om Susilo, are you there? Kalau membantu mungkin bisa di-share di chat window juga, nanti kita bisa bacakan. Kalau tidak mungkin Elisa masih ada di situ, Elisa. Elisa masih ada. Ada, Mo. Saya boleh menjawab pertanyaan kamu ini publicly begini, karena saya belum sempat membalas teks kamu ini. Boleh, Mo. Boleh, ya. Jadi, follow up tadi pagi itu Elisa bertanya kepada saya, dia mencari jawaban ini kok mengapa tiba-tiba dia emosional dan seperti menangis ketika dia meditasi tadi pagi. Dia bilang, apakah ini saya terlalu banyak berpikir karena kita social distancing, kita tidak boleh keluar, apakah mungkin saya ini emosi karena membayangkan banyak orang-orang yang susah di luar rumah seperti saya ini, di luar rumah saya, maksud rumah dia. Jadi pertanyaan begitu. Mungkin saya akan coba jawab begini ya. Posisi ketika kita mungkin emosional, ketika kita berdoa seperti itu, lebih mungkin karena our defense mechanism is broke down sebetulnya begitu. Bukan mungkin karena bisa jadi ada kepikiran orang di luar karena social distancing segala macam, tapi lebih secara internal itu mungkin karena kita ada suasana batin atau apa yang selama ini kita tutupi, ataupun karena kita merasa I need to put defense in my heart begitu. Tapi ketika suasana seperti ini make our defense mechanism broke down, that's why we can get very emotional, especially when we have encounter with Christ, berlangsung hadapan dengan Yesus seperti itu. Saya juga bukan orang yang suka menitikan air mata seperti itu, tapi suatu ketika misalnya ketika itu saya ikut misa waktu itu di Honolulu di Hawaii ketika itu misa biasa sebetulnya, tapi ketika misa itu berlangsung, ketika itu mendengarkan lagu pembukaan dan kemudian misa mulai, saya entah mengapa menitikan air mata ketika itu, merasa terharu. Sebenarnya karena terjadi ketika itu my defense mechanism broke down, karena saya berusaha untuk stay strong atau apa seperti itu, tapi ketika itu ada sesuatu yang menyentuh saya pada hari Minggu itu, sehingga saya merasa begitu emosional dan bergerak. Jadi mungkin karena social distancing itu satu hal saja, tapi lebih pada internally itu karena hati kita yang sebenarnya mulai tergerak, terutama when we meet Christ directly. Begitu Elisa. Oke, Romo, terima kasih. Halo Romo. Ya. Saya Windra dari Houston. Oke, ya.
ini sudah yang kedua kalinya saya ikut, tapi kok rasanya saya kurang bisa konsentrasi ya. Pikiran saya jumping around gitu. Tapi yang saya mau share aja, yang menyentuh untuk saya itu pada saat Yesus di penjara. Nah, saya nggak tahu yang Romo bilang, apakah Yesus berbicara sesuatu kepadamu yang selama saya rasakan kayaknya nggak pernah terdengar gitu ya untuk saya. Mungkin saya kurang fokus. Tapi yang saya rasakan pada saat itu yang di penjara itu, saya merasa sangat sedih sekali karena saya merasa, tapi Yesusnya tidak berbicara apa-apa, tapi merasa karena sayalah dia di penjara gitu, merasa sedih yang sangat gitu. Cuman itu aja yang saya rasakan, yang saya mau share. Terima kasih. Oke, thank you. Seperti saya katakan tadi malam itu dalam introduction, ini proses ya. Jadi kalau yang baru mulai mencoba meditasi dan baru belajar ini tidak apa-apa. Jadi kalau merasa kesulitan konsentrasi atau jumping around begitu ya. Seperti yang saya sampaikan secara pribadi ke beberapa orang kemarin malam, kalau mungkin misalnya ada wild imaginations atau mungkin ada pemikiran-pemikiran yang mengganggu dalam meditasi itu, kita anggap sebagai tamu tidak diundang begitu dalam pesta. Jadi jangan diusir, tapi dibiarkan saja di situ. Ya, tidak usah digubris, tapi ya jangan diusir juga. Yang penting itu kita fokus kepada tamu utamanya. Jadi fokus misalnya tamu utamanya di sini adalah Yesus dan murid-muridnya. Jadi kita fokus ke situ. Ada pikiran-pikiran yang lain itu ya biarkan saja, jangan coba dibuang, tapi ya seperti uninvited guest, tamu tak diundang tadi. Jadi saran saya seperti itu. Last comment? Ya, terima kasih Romo. Ya. Ada yang ingin sharing komentar terakhir sebelum kita tutup ini? Oke, kalau tidak berarti kita bisa tutup bersama dengan doa dari Kidung Simeon. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sekarang Tuhan, perkenankanlah hamba-Mu berpulang dalam damai sejahtera menurut sabda-Mu. Sebab aku telah melihat keselamatan-Mu yang Kau sediakan di hadapan segala bangsa, cahaya untuk menerangi para bangsa dan kemuliaan bagi umat Israel. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti permulaan sekarang selalu sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you, Romo. Terima kasih banyak. Sampai ketemu besok pagi. Thank you, Romo. Good night. Thank you, Romo. Terima kasih Romo. Thank you, Romo. Selamat malam. semua. Dadah.